dengan Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yang selalu mengumpamakan sekolah itu sebagai ladang, tempat benih-benih ataupun bibit agar bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman. Ya, seperti kita di sini ya Bapak Ibu, kita itu seperti petani ataupun pekebun, di mana benih-benih itu adalah peserta didik kita. Di sini kita memperbaiki tanahnya, berarti kita pertama memperbaiki kondisi dulu, berarti lingkungan kita dulu. Lingkungan kita ini udah nyaman gak? Udah bagus gak? Nah, dan yang kedua itu memelihara bibit tanaman. Memelihara bibit tanaman ini seperti memelihara peserta didik kita. Kata Pak Ki Hajar Dewantara, kalau peserta didik itu tidak ada yang bodoh, dan juga bibit ini pun tidak ada yang tidak baik. Semua bagus. Memberikan pupuk dan air. Memberikan pupuk dan air di sini itulah tugas kita, memberikan pembelajaran yang baik, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada murid, bukan pembelajaran yang berpusat kepada guru. Ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman sangat banyak sekali. Di lingkungan pun ada, di luar lingkungan ada, apalagi di era globalisasi yang kita nikmati sekarang ini, di tingginya canggih elektronik sekarang ini yang mengganggu otak pikir anak-anak, seperti yang sangat setiap hari kita larang, yaitu adalah handphone. Salah penggunaan handphone. Alasannya ada WhatsApp dari guru, ada tugas dari guru, tahu-tahunya anak main game di sudut kamarnya. Betul apa tidak Bapak Ibu? Ya, dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi guru, murid, dan hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita tanya dengan profil pelajar Pancasila, mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi kan Bapak Ibu? Masih bisa ingat dengan profil pelajar Pancasila? Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan yang kedua mandiri, dan yang ketiga bernalar kritis, yang ketiga kreatif, dan yang keempat gotong royong, dan yang terakhir berkebinekaan global. Kita lanjut Bapak Ibu, tujuan pendidikan, yaitu seperti yang saya bilang dari tadi, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya sebuah kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Jadi Bapak Ibu, tugas kita di sini hanya menuntun anak didik kita, bukan hanya melihatnya saja, tapi kita harus menuntun dia ke arah yang lebih baik, membuat dia secara bebas tanpa ada tekanan. Ya, dari pemaparan yang seharusnya saya lanjutkan di sini ialah inilah intinya Bapak Ibu,
yaitu budaya positif. Tentu kalau kita bicara tentang budaya positif yang terbesit di dalam pikiran Bapak Ibu, sudah kita laksanakan bahkan setiap hari di sekolah maupun di kelas, tapi kita tidak tahu kadang itu apa namanya. Itulah budaya positif Bapak Ibu. Kalau setiap pagi kita menunggu di pagar, menunggu anak peserta didik kita itu, dan dia langsung menyalam kita, itu adalah termasuk budaya positif kita. Dan apalagi Bapak Ibu, budaya positif yang sering kita lakukan setiap hari di sekolah kita ini, berdoa. Iya, betul sekali. Berdoa sebelum mulai pelajaran, berdoa sebelum sesudah pelajaran, ataupun menyanyikan lagu nasional sebelum memulai pembelajaran. Ya, di mana budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang sangat jauh beda. Kalau kita tengok anak-anak seperangan lewat di depan kita, kalau saya dulu lewat dari depan guru, saya takut, apalagi di luar sekolah. Ada ibu guru, tentu kita segan. Tapi kalau sekarang luar biasa, bisa dia lari-lari di depan kita. Jadi sangat kita dianjurkan untuk meningkatkan kembali budaya positif di sekolah kita ini. Di sini di budaya positif di sekolah kita ini sudah bagus sekali, tapi kita tambah baguskan lagi budaya positif di sekolah kita ini. Iya, dan pemaparan budaya positif inilah Bapak Ibu yang paling utama. Konsep utama budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Dan yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dan keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol guru. Dan terakhir, segitiga restitusi. Jangan panik Bapak Ibu, ini semua nanti saya rangkum menjadi sedikit ya, biar tidak monoton sekali, banyak kali pemaparannya hingga 6 materi. Tidak Bapak Ibu, saya nanti ambil poin-poin pentingnya saja. Yang penting kita bisa melaksanakannya dengan bagus dan tanpa paksaan. Ya, yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Kenapa saya buat di sini Bapak Ibu perubahan paradigma belajar? Karena sekarang kita belajar melalui Merdeka Mengajar, Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar. Dalam membangun budaya positif di sini, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi di sini katanya harus lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Kalau kita bicara tentang lingkungan yang positif, aman dan nyaman, berarti kita beralih ke profil pelajar Pancasila, yaitu mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, harus menjadikan murid kita harus mandiri, kreatif, bernalar kritis dan berkebinekaan global. Dia tahu semua, bukan hanya di sini budaya Batak saja, tapi ada juga Jawanya, ada juga non-Islamnya. Inilah kunci dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menjadikan murid kita menjadi murid profil pelajar Pancasila. Jalan Bapak Ibu, yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ataupun teori kontrol atau ilusi
ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bisa kita mengontrol murid kita? Bisa, tetapi harus di depan kita. Misalnya ambil dulu sampahnya mah, tapi kalau kita tidak lihat dia di depan kita, pasti dia tidak ambil. Ini adalah ilusi kita, bayang-bayangan kita. Kita bisa mengontrol orang lain, tapi kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat. Kalau kita buat penguatan untuk anak-anak itu, misalnya terlambat dia, kau terlambat terus, berarti kau hari ini membersihkan kamar mandi. Pasti di benaknya dia akan kesal, marah. Dia akan kesal dan marah dia. Jadi kita bagaimana dia membuatnya hubungan yang positif? Misalnya dibuat dia ke perpustakaan, membaca sebuah cerita dan menyimaknya satu cerita, pasti dia ada. Walaupun awalnya dia tidak mau, lama-kelamaan dia akan mau. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau kita menanyakan dia tanpa membentak dia, pasti dia akan dulu Bapak Ibu. Kalau kita membentak dia langsung, pasti anak itu akan menjadi-jadi kalau kita bentak dia. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul Bapak Ibu, kalau anak dia yang lebih tua, kalau di sini kalau di sekolah kita ini yang kelas 6, dia abangnya, dia memaksa adiknya. Kalau kita tidak kontrol anak itu, pasti dia akan menjadi-jadi. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Di mana disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplinadina yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin ini bukan hanya peraturan, tapi dari diri kita sendiri. Kalau kita buat itu peraturan, dia itu sebuah tekanan. Misalnya kalau setiap hari Senin pasti ibu kepala datang duluan. Ada sebagian itu ya Bapak Ibu, kalau dia datang pertama berarti dia orang yang paling disiplin. Bukan di hari upacara aja yang ibu bapak yang pertama, tapi dia selalu di hari piketnya yang dia datang. Hari piketnya dia selalu datang pertama karena harus disiplin. Ibu senyum-senyum, berarti udah kita laksanakan ya Bapak Ibu ya. Iya, bukan berarti kita tidak disiplin. Disiplin itu adalah dari diri kita sendiri, bukan peraturan yang dibuat-buat harus kita taati, tapi harus ada dari diri kita sendiri dulu. Kalau tidak ada dari diri kita sendiri, bagaimana untuk anak kita harus bisa disiplin? Ya, Bapak Ibu. Ya, disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ya, dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintahkan orang lain. Ini dia Bapak Ibu, yaitu tanggung jawab kita tanpa diperintahkan orang lain. Terkadang Bapak dan Ibu guru ada sebagian itu kalau diperintahkan atasannya dia selalu number one. Tapi kalau di belakang dan ibu kepala dia selalu di belakang. Jadi tidak lagi ya Bapak Ibu ya, harus kita tanamkan disiplin di sekolah kita ini, disiplin dalam diri kita sendiri ini. Nilai-nilai yang kita hargai, kalau kita buat dari diri kita sendiri, tentu orang lain pun akan
Inilah nilai-nilai kebajikan universal. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia, yaitu mulai dari motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti ada tidak nyaman ataupun hukuman. Itu bukan dari diri kita kan Bapak Ibu, itu di luar eksternal, motivasi eksternal. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instruksi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Dan yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Inilah yang harus kita tanamkan Bapak Ibu. Tujuan disiplin positif ini, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Kita melakukan ini tanpa ada tekanan. Kita datang setiap hari ke sekolah dengan tuntunan, bukan ada tekanan. Jadi inilah Bapak Ibu, tujuan disiplin positif ini harus dari diri kita sendiri dulu. Baru kita bisa menjadikan tujuan disiplin positif ini baik di sekolah kita maupun di dalam kelas kita masing-masing. Ya, kita lanjut Bapak Ibu, hukuman dan sanksi konsekuensi. Ya, ini ada sedikit cerita pemantik Bapak Ibu. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi buku dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membuatkannya teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu dan luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun terlihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Dari kasus ini ada pertanyaannya Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak Bapak Ibu. Kenapa kita tidak setuju dengan tindakan Pak Seno yang menyuruh IPA berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab? Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak sesuai dengan perilaku yang dibuat Bapak Seno itu terhadap profil pelajar Pancasila. Iya, betul sekali. Yang nomor 2, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Iya, betul sekali. Di sini adalah dia hukum si IPA karena tanpa mendengar alasan si IPA, dia langsung menghukumnya dan membiarkan si IPA keluar sambil menunjuk hidungnya di depan kelasnya. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu. Sampai di sini udah pemahaman Bapak Ibu udah luar biasa sekali. Kita buat dulu melatih ya Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi. Nah, yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu telah masuk hukuman atau konsekuensi? Iya, kita kunci jawabannya ya Bapak Ibu ya, hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi, kita kunci ya Bapak Ibu ya.
peraturan sekolah. Konsekuensi yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu, kita lihat apa Bapak Ibu yang menjawabnya, apa benar atau salah. Ini dia Bapak Ibu. Itu yang pertama itu hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi, dan yang ketiga juga hukuman. Yang keempat konsekuensi, dan yang terakhir yang tiga itu adalah hukuman. Iya, luar biasa sekali Bapak Ibu di sekolah kita ini. Sudah pemaparan yang saya berikan ini sudah luar biasa sekali. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Inilah identitasnya, hukuman dan sanksi konsekuensi. Ya, identitas gagal, identitas sukses. Yang sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, berarti konsekuensi dia sesuatu harus terjadi. Kalau dia itu direstitusi, itu adalah merupakan pilihan. Ya, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, dan yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Ya, tak usah saya jelaskan satu persatu. Bapak Ibu juga udah mengerti ya kan Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup. Kita lanjutkan ke sebuah kasus ataupun pernyataan pemantik. Ibu Akbar, guru kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah satu murid di kelas Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya mengeluh si Doni yang seringkali meminta bekal makan siang karena dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Akbar, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan seperti itu? Kita dasarkan dengan 5 kebutuhan manusia. Iya. Lalu bagaimana peran kita sebagai guru? Apa peran kita sebagai guru kalau ada anak murid kita yang selalu sistem paksa makan siang di sekolah? Ini dia Bapak Ibu. Apabila jawaban Agus karena lapar, kenapa diambil langsung makanannya? Ada misalnya jawaban si anak ini, si Agus ini karena lapar, dan orang tuanya tidak membawa bakal siang kebutuhannya, yaitu adalah karena dia akan mau bertahan hidup. Dia mengambil makan kawannya karena tidak ada makanannya. Alasannya tidak dibawakan orang tua karena dia mau bertahan hidup. Dan yang kedua, karena ia senang temannya jadi perhatian. Ya di sini berarti si Agus ini adalah butuh kasih sayang. Kalau dia mengambil makanan temannya, berarti dia diperhatikan temannya kan Bapak Ibu. Berarti si Agus ini ingin dicinta dan dikasih sayang. Dan yang ketiga, dia mengambil makanan temannya itu karena dia merasa hebat. Atas yang dia ambilnya. Jadi takut dan menuruti keinginan kebutuhannya. Dia di sini adalah kebutuhannya. Dan yang keempat, karena selalu membawakan bekal yang sama kebutuhan. Di sini dia merasa bosan, dia mau kebebasan. Kadang anak-anak setiap pagi kita kasih bekalnya telur dadar atau telur bulat, pasti anak-anak merasa bosan kan Bapak Ibu? Iya, jadi anak-anak juga ada rasa kebebasan.
kita. Iya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Restitusi posisi kontrol guru. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Dan yang ketiga, teman. Dan yang keempat, pemantau. Dan terakhir, manajer. Nah, di sini saya tidak memaparkannya, tapi saya memperlihatkan kepada Bapak Ibu sebuah video yang terjadi di sekolah dengan posisi kontrol guru. Nah, yang terlambat hadir 20 menit setelah dan jadi kamu teman posisi kontrol ini masalah. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk, terjadi pada murid. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis teman saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu.
demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara absennya sehingga Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, ada saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. posisi manajer adalah posisi kontrol yang bisa kan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu Iya, baik Bapak Ibu, tadi udah kita saksikan tadi videonya. Ada dari posisi apa yang pertama tadi Bapak Ibu? Penghukum, yaitu menghardik, nunjuk, menyakiti ataupun menyindir peserta didik. Dan yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga teman. Keempat, pemantau, dan terakhir, manajer. Iya, kita lanjut. Ada tugasnya sedikit ya Bapak Ibu. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau dari kata-kata ini, jawabannya apa Bapak Ibu? Dia menghukum, membuat merasa bersalah, pemantau, apa Bapak Ibu? Pembuat
kata kunci jawabannya Bapak Ibu. Iya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau ini apa jawabannya Bapak Ibu dari video kita yang tadi? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Bapak Ibu? Pemantau, penghukum, ya kita kunci penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, ini apa Bapak Ibu? Teman, bagus sekali Bapak Ibu. Dia posisi teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan bintang hari ini? Pemantau, ya kita kunci. Yang yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau, ya. Kita tengok jawabannya ya Bapak Ibu. Pertama, membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya berarti menghukum. Yang ketiga, teman. Yang ketiga, pemantau. Dan yang kelima, ya maaf ya Bapak Ibu, yang kelima manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu paling terakhir. Menyakitkan, iya betul, menyakitkan, menghibur. Kalau anak-anak, kamu terus yang terakhir mengantarkan tugas. Nah, berarti dia termasuk menghukum. Iya, betul sekali. Luar biasa ya Bapak Ibu pemahamannya. Iya, kita lanjut sebentar lagi ya Bapak Ibu, kita break dulu.